Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum Faraday. Jadi kita menggunakan pet Colorado untuk menjelaskan atau mempelajari tentang hukum Faraday. Nah, di dalam percobaan ini secara virtual ini ada lilitan, kemudian ada voltase, voltmeter yang digunakan untuk mengukur tegangan, ada sebuah lampu yang nanti mengindikasikan ada arus yang mengalir. Kalau lampunya menyala berarti ada arus yang mengalir, tapi kalau tidak ada arus yang mengalir maka lampunya akan diam. Di sini ada dua kumparan, kumparan yang sedikit sama kumparan yang banyak. Di sini ada 4 kumparan sama 2 kumparan. Kemudian di sini ada voltmeter, kalau kita hilangin centangnya dia hilang. Kalau kita centang dia ada. Kemudian di sini ada field line atau garis medan. Garis medan ini menunjukkan besarnya medan magnetik yang ditimbulkan oleh magnet. Nah, di sini ada magnet batang terdiri dari dua kutub, utara sama selatan, north and south. Kemudian kita akan coba untuk menjelaskan bagaimana hukum Faraday itu. Ketika sebuah magnet ini belum masuk ke kumparan, maka kumparan di sini kan tidak memiliki medan magnet. Maka tidak ada arus yang mengalir sehingga lampunya juga tidak menyala. Tapi kalau misalkan magnet ini kita masukkan ke dalam kumparan, maka lampunya akan menyala. Lampu menyala ini diakibatkan adanya arus yang mengalir pada lampu. Dan arus itu bisa mengalir dikarenakan ada perubahan medan magnet pada kumparan. Jadi medan magnet yang ada di dalam kumparan sebelum magnet dimasukkan itu kan tidak ada nilainya atau sama dengan 0. Kemudian tiba-tiba ada magnet masuk dan magnet ini membawa medan magnet, maka terjadi perubahan medan magnet yang awalnya tidak ada menjadi ada. Dengan perubahan tersebut akan menghasilkan gigil induksi. Gigil induksi itu bisa terdeteksi dari voltase atau voltmeter yang jarumnya ini bergerak ke kiri atau ke kanan. Ketika bergerak maka ada gigil induksi, dan gigil induksi tersebut yang menciptakan arus induksi, dan arus induksi akan menyalakan sebuah lampu. Tetapi apabila magnet ini kita diamkan, maka tidak ada perubahan medan magnet dalam kumparan. Jadi tidak ada arus yang mengalir pada lampu dan lampunya tidak menyala. Tetapi kalau misalkan kita keluarkan, terjadi lagi perubahan medan magnet yang awalnya tadi ada medan magnet yang berasal dari magnet, kemudian ketika kita keluarkan maka terjadi perubahan yang awalnya ada menjadi tidak ada. Maka perubahan itu juga akan menghasilkan gigil induksi, dan gigil induksi menghasilkan arusnya bisa menyalakan lampu. Proses untuk menghasilkan arus induksi seperti tadi yang sudah disampaikan. Nah, sekarang kita ingin tahu bagaimana pengaruh jumlah lilitan terhadap gigil induksi. Di sini ada 2 lilitan, di sini ada 4. Kalau kita memasukkan di 2 lilitan, nah perhatikan jarum pada galvanometer, dia akan menyimpang. Tapi besarnya simpangan itu berbeda ketika kita memasukkan magnet ke dalam 4 lilitan ini. Nah, semakin besar simpangannya menunjukkan semakin besar gigil induksinya. Maka dapat disimpulkan semakin banyak jumlah lilitan, semakin besar gigil induksi yang dihasilkan. Kemudian kita juga bisa melihat, ini kita gunakan yang lilitannya sedikit. Kalau kita memasukkannya pelan-pelan, maka besarnya simpangan juga akan kecil. Tetapi kalau kita memasukkannya cepat, maka besar gigil induksinya juga besar. Maka besarnya gigil induksi juga dipengaruhi seberapa cepat magnet kita masukkan ke dalam kumparan, yang nantinya akan memengaruhi kecepatan perubahan medan magnet tersebut. Nah, itu untuk penjelasan dari hukum Faraday.